Ya, saya kira sah-sah saja ya kalau ada pihak yang menafsirkan bahwa manuver PKS ini bagian dari gertak sambal kepada Anies, terutama untuk menaikkan posisi tawar. Jadi kalau misalnya Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman, dengan Syaihu, dengan Mardani Alisera, itu secara elektoral tidak punya nilai tambah. Jadi pada satu sisi koalisi Indonesia Maju membutuhkan PKS, terutama dalam kerangka untuk mengalahkan Anies di Pilkada Jakarta nanti. Dan kalau misalnya tidak diikuti, ya bukan tidak mungkin PKS akan berpindah ke lain hati. Ya, saya kira kehadiran nama Pak Sohibul Iman senior kami adalah bagian dari pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Nah, jadi Pak Sohibul Iman adalah seorang senior, mantan presiden partai, mantan wakil ketua DPR RI, alumni Jepang, mantan rektor, tentu saja sosok yang sangat kompeten untuk di Jakarta. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Mas Burhan, sikap PKS yang terkesan ya, ini baru terkesan saja tapi belum meninggalkan ternyata. Terkesan mau meninggalkan Anies jika Anies dalam tanda kutip tidak mau nurut dengan opsi yang diberikan PKS. Apakah dapat dibaca sebagai gertakan PKS ke Anies? Ya, saya kira sah-sah saja ya kalau ada pihak yang menafsirkan bahwa manuver PKS ini bagian dari gertak sambal kepada Anies, terutama untuk menaikkan posisi tawar terkait dengan PKS yang selama ini mengusung Anies Baswedan tanpa reserve. Jadi sejak 2017 PKS mengusung Anies Baswedan, tidak satupun kader PKS yang dipinang oleh Anies sebagai cawagup. Yang dipilih adalah kader Gerindra saat itu, yaitu Sandiaga Uno. Dan ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur terpilih, yang dipilih sebagai penggantinya lagi-lagi juga kader Gerindra, Riza Patria. Di 2024 kembali PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan lagi-lagi wakil presidennya bukan dari PKS tapi ketumnya Mas Saiful Huda. Jadi ini ibarat PKS sedang mencoba menaikkan posisi tawar, kira-kira dengan mengatakan kalau masih melihat PKS sebagai variabel penting dalam konteks Pilkada Jakarta, satu, Anies silahkan memilih cawagup dari partai lain, tetapi Anies harus di PKS-kan. Nah, yang kedua, ya Anies melirik PKS sebagai cawagupnya. Nah, ini dari sudut pandang PKS sangat masuk akal, tetapi dari sudut pandang elektoral belum tentu, Zilvia. Karena basis Anies dengan basis kader atau konstituen PKS itu beririsan. Jadi kalau misalnya Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman, dengan Syaihu, dengan Mardani Alisera, itu secara elektoral tidak punya nilai tambah. Karena keduanya berasal dari entitas politik yang sama. Jadi kalau misalnya Anies pengen menang, justru harus mencari tokoh yang punya daya ungkit elektoral di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan itu bukan, mohon maaf, bukan kader dari PKS. Tetapi mungkin ya, setidaknya dari survei saya bulan lalu ya, Ahmad Sahroni cukup lumayan itu, terutama di wilayah Jakarta Utara. Tapi lagi-lagi ini kan PKS sedang menaikkan posisi tawar. Kalau misalnya PKS tidak dilirik oleh Mas Anies sebagai cawagupnya, ya menurut saya bukan tidak mungkin PKS akan bermanuver lebih jauh. Misalnya melirik Ridwan Kamil sebagai pasangan untuk berlaga di Jakarta nanti. Oke, Mas Burhan, sikap PKS ini kan muncul setelah minggu lalu kita dengar dari Presiden PKS Ahmad Saiku yang mengatakan ada tawaran kursi cawagup dari koalisi Prabowo. Apakah Mas Burhan melihat ada relevansinya nih, ada kaitannya nih antara tawaran yang minggu lalu dengan sikap PKS yang sekarang? Saya kira ada kaitannya ya. It takes two to tango. Jadi pada satu sisi koalisi Indonesia Maju membutuhkan PKS, terutama dalam kerangka untuk mengalahkan Anies di Pilkada Jakarta nanti. Di sisi lain PKS sedang meminta lebih dari dukungan kepada Anies selama ini. Jadi menurut saya ada relevansinya itu. Satu sisi memang
ada keinginan dari sebagian elit koalisi Indonesia Maju untuk melirik PKS sebagai pendamping mungkin Ridwan Kamil ya. Tapi di sisi lain PKS juga sedang tanda kutip ya meminta sesuatu yang dalam politik wajar ya, yaitu take and give. Karena selama ini sudah mendukung Anies, maka PKS merasa ya wajar mengajukan kadernya sebagai calon wakil Anies, dan kalau misalnya tidak diikuti, ya bukan tidak mungkin PKS akan berpindah ke lain hati. Oke, baik. Bang Iqbal, PKS ini lagi viral hari ini, Bang Iqbal. Jadi, Bang Iqbal langsung saja, apakah PKS ini benar tidak sedang menggertak Anies dan juga parpol lain yang punya minat mengusung Anies di Jakarta? Ya kalau tetap menginginkan dukungan PKS untuk Anies, PKS harus menjadi partnernya Anies, harus menjadi wakilnya Anies. Apakah itu yang sedang diusahakan oleh PKS? Ya, saya kira kehadiran nama Pak Sohibul Iman senior kami adalah bagian dari pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Munculnya nama Pak Sohibul Iman bukan berarti kami tidak mendukung Pak Anies, karena untuk jadi calon gubernur itu dan pilkada itu ada calon gubernur dan wakil gubernur. Dan karena kami tidak bisa mengusung sendiri, kami hanya memiliki 18 kursi. Untuk maju itu 22 kursi, tentu saja kami memerlukan partner lain. Nanti seandainya Pak Anies mendapatkan perahu dan pasti maju, tentu saja ini akan lebih bagus. Bagaimana nanti Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berkolaborasi untuk maju di Jakarta. Jadi harus dipisahkan memunculkan nama Pak Sohibul Iman dengan tidak mendukung Pak Anies. Karena tadi di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapat dukungan dari partai lain, karena kami tidak bisa maju sendiri. Sehingga Pak Sohibul Iman kami siapkan. Kalau Pak Anies tidak berkenan maju atau tidak punya halangan tetap tidak bisa maju, tentu saja Pak Sohibul Iman akan kami siapkan untuk calon gubernur. Tapi kalau memang nanti Pak Anies dapat perahu, dapat dukungan, dan kami siap mengawinkannya sebagai calon wakil gubernur. Kira-kira begitu. Oke. Tapi bersiap-siapnya ini yang disodorkan adalah Pak Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur ya, bukannya bersiap-siap sambil menunggu Pak Anies dapat tiket dari parpol lain, Pak Sohibul disiapkan sebagai bakal cawagupnya Pak Anies. Karena ini berbeda nih, Bang Iqbal. Siap-siapnya lebih kemana? Sebetulnya niat utama PKS yang mana ini? Ya, karena pemilunya masih dinamis, lebih 2 bulan lagi ya, tentu saja kami mengantisipasi segala berbagai macam situasi. Karena tadi dalam pilkada bisa aja ada operasi politik, ada manuver politik yang mengakibatkan Pak Anies nggak bisa berlayar. Dan kami tentu saja sebagai partai politik tentu saja harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jadi Pak Sohibul Iman adalah seorang senior, mantan presiden partai, mantan wakil ketua DPR RI, alumni Jepang, mantan rektor, tentu saja sosok yang sangat kompeten untuk di Jakarta. Oke, Mas Burhan, jika nanti kondisi membuat PKS tetap mengajukan nama Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernurnya tanpa Anies, apakah posisi ini sangat membuat PKS itu punya peluang menang di Jakarta? Atau PKS harus betul-betul menimbang meskipun menang di Pileg di Jakarta, menjadi pemenang eksekutif itu cerita yang berbeda. Apakah demikian, Mas Burhan? Jadi begini ya, Zilvia ya, dalam teori itu ada namanya office seeking party, ada policy seeking party. Nah, office seeking itu biasanya partai politik menafikan garis ideologi dan aspirasi konstituen. Yang penting adalah menang. Apakah melalui kadernya langsung bertarung dalam pilkada ataukah tanpa harus mengajukan kadernya. Yang penting mendukung calon yang potensial unggul. Sementara policy seeking itu kebalikannya. Jadi apapun resikonya, yang penting garis ideologi partai, platform partai itu termanifestasikan secara elektoral. Meskipun calon yang didukung potensi menangnya kecil. Nah, selama ini itu partai-partai di Indonesia itu lebih ke arah policy, lebih ke arah office seeking party. Nah, pertanyaannya, langkah PKS ini seperti apa nih? Ya, membaca langkah PKS kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Pertama, kalau misalnya orientasinya adalah menaikkan suara PKS,
ya, menaikkan suara PKS, menurut saya relevansi agak kurang. Karena kita bukan bertanding di pileg dan pilpres secara langsung, ini bertanding di pilkada. Jadi kotel efeknya itu tidak terasa, nunggu 5 tahun lagi, 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya PKS pengen mengarah kepada calon yang potensial menang, per hari ini ada 2 opsi. Bisa Anies Baswedan, bisa Ridwan Kamil. Nah, memang secara head to head, itu statistically dead hit. Kita nggak tahu siapa yang unggul di antara kedua nama ini. Nah, makanya sangat tergantung oleh dinamika politik dan konstelasi politik nasional. Apakah ke Anies ataukah ke Ridwan Kamil? Kalau dari sisi policy seeking, basis PKS itu lebih mudah untuk diarahkan mendukung Anies ketimbang mendukung Ridwan Kamil. Ini kalau orientasinya adalah policy seeking, yaitu garis ideologis konstituen PKS itu lebih dekat ke Anies. Tapi kalau arahnya itu bukan ke policy seeking, tetapi office seeking, mungkin PKS bisa melirik juga Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil juga punya potensi menang. Jadi lagi-lagi pada titik semacam ini memang tidak clear ya, dan mungkin masih menunggu 1 bulan ke depan mana yang dipilih oleh PKS. Apakah tetap maju sendiri dengan Sohibul Iman sebagai calon gubernur? Dan saya harus mengatakan secara empirik dari 6.000-an survei pilkada yang pernah kami lakukan, umumnya tidak ada calon yang bisa meroket dalam waktu singkat kecuali ada momentum luar biasa. Nah, per hari ini Mas Sohibul Iman dengan segala kelebihannya, ya, mantan rektor Paramadina, peneliti S1, S2, S3 di Jepang, mantan presiden PKS yang sukses menaikkan suara PKS secara luar biasa, kemudian juga mantan wakil ketua DPR, tetapi secara elektoral masih sangat tidak kompetitif di Jakarta. Jadi lagi-lagi ini pilihan yang ya ujungnya Bung Iqbal dan Majelis Syuro PKS yang harus menentukan ke arah mana ya PKS akhirnya menentukan pelabuhannya.